Selamat datang di podcast Bincang-Bincang Pendidikan. Di sini kita akan ngobrol berbagai topik penting yang menarik seputar dunia pendidikan, terutama dari sudut pandang kita sebagai calon pendidik. Nah, hari ini kita punya tamu spesial nih. Udah duduk manis dan siap berbagi. Langsung aja kita sapa atas nama Arya Wika. Gimana kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah baik, kabar baik dan semangat hari ini karena kita akan ngobrolin hal-hal yang menurutku penting dan sering banget kita hadapi di lapangan, terutama waktu kita praktik mengajar atau jadi pengamat perkembangan siswa di sekolah. Makasih juga udah undang saya, semoga bisa sharing yang bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Nah, soal pembahasan yang pertama itu setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan seorang siswa dan yang masuk ke SMK di Kota Tunggal. Pertimbangan dari keluarga, alasan adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK. Sekarang ini ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan semaksimal mungkin? Nah, kalau kamu jadi gurunya, kamu bakal kasih solusi apa supaya Budi tetap semangat dan bisa memaksimalkannya? Oke, di sini saya akan ngasih solusi saya ya. Kasus kayak Budi ini itu real banget terjadi di lapangan. Banyak banget siswa yang akhirnya memilih jurusan bukan karena minat, tapi lebih karena kebutuhan ekonomi atau karena keluarganya sendiri. Nah, itu sangat salah ya. Nah, sebagai pendidik, aku ngerasa kita harus jadi pihak yang netral, tapi tetap suportif. Sama, aku bakal ajak Budi ngobrol, tapi bukan sebagai guru yang menggurui, melainkan sebagai teman yang peduli. Kita perlu gali dulu apa aja yang dia rasain, pikirin, dan cita-citakan. Setelah itu baru kita arahkan bahwa meskipun dia sekarang di SMK jurusan teknik, bukan berarti dia harus berhenti mengembangkan bakat komunikasinya. Ada banyak jalan, misalnya dia ikut aktif di OSIS, kegiatan yang berhubungan dengan public speaking seperti MC di sebuah acara, atau bahkan mulai bikin konten seperti podcast, YouTube, atau blog yang bisa dibayar dengan modal minim. Kita juga bisa kasih info tentang pelatihan komunikasi gratis atau beasiswa sekolah lanjutan. Intinya tugas kita sebagai guru bukan memaksakan, tapi mendukung dan memfasilitasi potensi siswa sebisa kita. Kita bantu dia untuk tidak merasa gagal dengan pilihannya sekarang, tapi justru menjadikannya batu loncatan menuju cita-cita yang lebih besar ke depannya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Lanjut ke soal yang kedua. Ini ada siswa namanya Andi. Seorang siswa yang sebut saja namanya Andi merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang
ditolak oleh orang lain. Sebagai seseorang pendidik, solusi apa yang Anda akan berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Ini masalah yang sering banget muncul ya, masalah Andi ini, terutama di masa remaja. Banyak siswa yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata dalam pikirannya itu penuh keraguan. Kalau aku, pendekatannya harus pelan-pelan dan dari hati ke hati. Jangan langsung tugas besar, tapi kasih kepercayaan kecil yang bertahap. Misalnya, aku bakal bantu menyusun alat praktik atau presentasi singkat di depan kelas. Kalau dia berhasil, aku kasih apresiasi dan semangat. Aku juga akan coba kasih ruang buat dia cerita. Kadang siswa seperti Andi cuma butuh di tengah. Guru juga bisa kenalkan teknik sederhana seperti latihan, afirmasi positif atau diskusi tentang tokoh inspiratif. Yang penting kita tanamkan bahwa gagal itu nggak apa-apa. Salah itu bagian dari belajar. Kita bantu dia belajar, menyukai proses, bukan hanya hasil. Dan secara tidak langsung itu juga bakal melatih mental si Andi dan kepercayaan dirinya. Mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan ketiga ini sangat asik dan klasik. Siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum, sedangkan ketika teori siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Ada pepatah, teori tanpa praktik lumpuh, praktik tanpa teori buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua-duanya hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasikan siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Oke, ini realita banget di dunia SMK ya. Siswa itu lebih tertarik langsung ngoprek mesin daripada dengerin rumus-rumus. Tapi kan ini nggak bisa ninggalin teori juga. Jadi triknya adalah menyatukan keduanya. Saya suka pakai pendekatan kontekstual. Jadi pas ngajar teori itu, saya kasih contoh nyata aplikasinya. Misalnya kita pas belajar tentang gaya dan torsi, langsung kasih studi kasus kendaraan pun tersebut. Saya juga pernah lihat guru yang sukses pakai metode simulasi visual dan bahkan main game edukatif. Jadi pembelajaran teorinya itu nggak kaku. Metode project based learning-nya juga efektif banget. Siswa diberi tugas bikin proyek, tapi sebelum mulai mereka harus riset dan ngerti dulu teorinya itu. Tidak langsung melakukan proyeknya. Itu bikin mereka sadar bahwa teori dan praktik itu saling melengkapi, bukan berdiri sendiri. Yang penting adalah suasana belajar. Kalau guru semangat dan mau eksplor metode baru, siswa itu akan lebih semangat lagi, lebih ingin. Nah, ini lanjut ke 5 atau langsung ke 6 nih? Ya, 5 dulu. 5. Oke. Pertanyaan yang kelima ini keempat, emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Oke, pertama-tama saya percaya bahwa masa remaja adalah masa yang sangat berusia diri. Dan karena itu emosi mereka sering tidak stabil. Sebagai guru, kita nggak boleh memperkeruh suasana dengan marah atau menghakimi. Kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Misalnya, kalau ada siswa yang lagi marah atau murung gitu,
nasihatin, saya coba ajak ngobrol ringan dulu, kasih ruang buat mereka terbuka dulu. Kita juga bisa bantu siswa belajar mengelola emosinya lewat kegiatan positif seperti jurnal harian, olahraga, musik, atau diskusi kelompok. Penting juga kasih edukasi soal kesehatan mental. Walau secara informal, guru itu ibarat pelindung di sekolah. Kalau siswa merasa aman dan nyaman, mereka akan lebih mudah membuka diri dan berkembang. Walau kita bantu mereka menyadari bahwa emosi kita itu valid, tapi harus diolah, bukan dipendam atau dilampiaskan secara salah. Oke, lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk ke soal kelima nih. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar, ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitar bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut, ia akan memeratkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omong-omongan yang lainnya yang sebenarnya tidak enak didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang Anda lakukan jika posisi kalian sebagai seorang pendidik? Wah, kalau ini berat sih, tapi benar banget. Kadang kita udah semangat ngejar mimpi kan, tapi orang-orang di sekitar kita malah meremehkan kita atau ngasih komentar negatif. Kalau saya pribadi ada di posisi siswa ini, hal pertama yang harus saya lakukan adalah yakin dulu sama diri sendiri dan sama tujuan kita. Alasan kenapa saya ambil jalan ini. Memang omongan orang itu nggak bisa kita kontrol, tapi respon kita itu ada di tangan kita. Saya akan coba tetap fokus dan buktikan bahwa saya mampu. Mungkin berat kan? Tapi kalau kita konsisten dan punya niat baik, jalannya akan dibuka. Dan kalau saya jadi gurunya juga, saya akan rangkul siswa itu. Saya bakal bilang omongan orang itu nggak bisa kamu kontrol, tapi usaha dan keyakinan kamu itu senjata paling kuat kita. Saya juga bakal bantu dia cari solusi, misalnya cari beasiswa, bantu manajemen waktu dan keuangan dia, serta terus kasih motivasi. Karena sebagai pendidik, kita bukan cuma ngajar pelajaran, tapi juga jadi orang yang berdiri di samping mereka saat orang lain meragukan dia. Kita bantu siswa percaya bahwa mereka layak berhasil, walaupun banyak suara sumbang di luar sana. Karena pada akhirnya yang tahu dan menjalani perjuangan itu bukan orang lain, tapi kita sendiri yang menjalani itu. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, kata-kata motivasi apa yang mempengaruhi di hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Oke, kata-kata motivasi yang sangat menginspirasi saya dalam hidup ini, yang paling kena itu jangan bandingin proses kita sama orang lain, karena bunga pun mekar tidak di waktu yang sama. Kata-kata ini tuh selalu bikin saya tenang, karena jujur ya, kadang kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat teman udah sukses duluan, kita malah jadi minder.
Padahal semua orang punya waktunya masing-masing. Yang penting kita terus berproses, terus belajar, dan tetap itu bersyukur. Sukses itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang konsisten sampai akhir. Dan kadang jalan kita memang lebih panjang, tapi itu nggak apa-apa. Yang penting kita terus bergerak dan nggak menyerah. Kata-kata ini juga sering aku bagikan ke teman saya atau adik-adik kelas yang lagi struggle, karena menurut saya motivasi yang sederhana kadang punya dampak yang besar banget dalam. Itu saja, dan mungkin kata yang memotivasi hidup saya selama ini. Oke, kata-kata motivasinya luar biasa banget nih. Diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya untuk saudara Arya. Jawaban kamu insightful, real, dan pastinya bisa ngasih semangat buat teman dan pendidikan di luar sana. Oke, sama-sama. Saya juga senang banget nih bisa ngobrol dan berbagi cerita saya di sini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat yang nonton atau dengerin ya. Jangan takut buat jadi pendidik yang peduli, peka dan terus berkembang. Semoga dengan menonton akan paham. Oke, berarti cukup sampai di sini ya podcast kita hari ini. Mungkin cukup di sini. Jawaban dari saya sudah dimengerti. Baiklah, di sini saya selaku pewawancara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Oke, berarti cukup sampai di sini ya podcast kita hari ini. Mungkin cukup di sini. Jawaban dari